يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan agar bisa mengikuti kajian bedah ilmu waris. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam pula tercurahkan kepada keluarganya, istri-istrinya, sahabatnya dan umatnya. Dan mudah-mudahan kita merupakan umat yang setia yang selalu menjadikan beliau sebagai suri tauladan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Taraktu fikum amrayni lang tadhillu idza tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatu Rasulullah." Aku tinggalkan dua perkara yang apabila engkau berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkan. Apa itu? Kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dua pegangan ini akan terus kita pegang sampai kelak ketika kita di hadapan Allah Jalla Jalaluh bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan di dunia ini. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan pertama kita membahas tentang urgensi ilmu waris dan pendahuluan ilmu waris. Memang benar, mempelajari ilmu waris hukumnya fardu kifayah, tetapi yang perlu kita ingat adalah mengaplikasikan ilmu waris di setiap keluarga kita, di setiap diri kita, di setiap lingkungan kita. Ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Mengapa demikian? Karena perintah untuk mengikuti pembagian harta waris secara syariat Islam ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Faridatan minallah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang mengikuti ketentuan Allah tersebut, maka baginya balasan surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, siapa saja yang tidak mengindahkan ketentuan Allah, yang tidak mau membereskan harta warisan secara syariat Islam, maka tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ia kekal di dalamnya dan baginya azab yang maha menyedihkan. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, keluarga besar kita, kenalan kita semuanya selamat masalah pembagian harta warisan ini. Taib ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang dasar-dasar ilmu waris. Taib bisa dilihat di slide yang udah kita bagikan di grup ya. Oke, di depan juga bisa kelihatan. Taib. Yang akan kita bahas insya Allah pada kali ini adalah dasar-dasar ilmu waris. Yang pertama kali akan kita bahas adalah hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan. Tiada kata lain,
sebelum harta warisan mayit dibagikan kepada ahli waris semuanya, maka ada yang perlu ditunaikan terlebih dahulu. Jadi sebelum dibagikannya harta warisan yang ditinggalkan oleh muwaris atau mayit yang meninggal dunia, maka wajib bagi kita menunaikan apa yang akan kita jelaskan sekarang ini. Toib, yang pertama adalah biaya pengurusan jenazah, ma'unatu tajhiz. Misalnya ketika mayit meninggal, maka butuh yang namanya orang gali kuburan, membeli kain kafan. Pokoknya hal-hal biaya-biaya untuk mengurus jenazah, maka kalau tidak ada yang membayarkan misalnya dari anaknya, maka wajib diberikan dari harta peninggalan si mayit tersebut untuk biaya-biaya tersebut. Tetapi kalau ada anaknya yang sudah menanggung, yang sudah membayarkan, itu tidak jadi masalah, pahala bagi anaknya. Tetapi kalau misalnya tidak ada sama sekali yang membayarnya, maka wajib dikeluarkan dari harta si mayit tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang harus ditunaikan melunasi hutang. Hutang ini baik hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik pun hutang kepada sesama adami atau sesama manusia. Saya kasih contoh, misalnya hutang kepada Allah tuh bagaimana contohnya? Yang pertama adalah ketika ada mayit, pernah ia bernazar, misalnya, kalau anakku lulus di universitas A, maka aku akan memberangkatkan umroh, atau aku akan menyembelih kambing dan aku sedekahkan pada fakir miskin. Maka ketika benar anaknya masuk ke universitas A tersebut, maka sudah jatuh nazar baginya. Bahkan ketika dia meninggal pun wajib baginya untuk menyelesaikan, menunaikan nazar tersebut. Dari mana diambil uangnya? Maka diambil uangnya terlebih dahulu dari harta si mayit tersebut. Jadi nazar itu wajib ditunaikan walaupun si mayit itu sudah meninggal. Selanjutnya kafarat. Misalnya dia ada kafarat hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, misalnya memberikan makan kepada fakir miskin dan lain sebagainya, lalu dia belum tunaikan walaupun dia sudah meninggal, manakala itu kafarat, wajib baginya untuk ditunaikan. Dari mana? Dari harta yang dia tinggalkan. Yang selanjutnya adalah zakat. Apabila si mayit sudah jatuh tempo untuk menunaikan zakat, lalu dia meninggal, maka ketika ia meninggal pun wajib baginya untuk menunaikan zakat tersebut. Jadi tidak bisa walaupun sudah meninggal maka selesai urusannya, tidak. Manakala ada hutang kepada Allah, wajib baginya untuk menunaikannya. Adapun hutang-hutang kepada adami atau kepada manusia, sebagaimana dalam muamalah ada orang yang biasa menghutang atau memberikan hutang, maka manakala si mayit memiliki hutang, maka wajib dibayarkan terlebih dahulu sebelum dibagikannya harta warisan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW beliau menunaikan terlebih dahulu hutang-hutangnya sebelum melaksanakan wasiat, begitu juga sebelum membagikannya harta warisan. Kalau misalnya hutangnya habis, harta yang ditinggalkan habis hanya untuk membayarkan hutang, maka sudah tidak dapat apa-apa lagi harta warisannya. Jadi tetap yang namanya hutang, baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun kepada manusia, wajib ditunaikan terlebih dahulu. Banyak sekali misalnya contoh, ketika ada usaha barang, atau ketika dia membuat usaha, maka usahanya ini dia pinjam, maka wajib terlebih dahulu untuk mengeluarkan hutang-hutang tersebut. Jadi ini yang harus ditekankan, wajib melunasi hutang-hutang mayit sebelum dibagikannya harta warisan. Toib, yang selanjutnya adalah mengenai wasiat. Menunaikan wasiat apabila ada, maka wajib ditunaikan terlebih dahulu.
Wasiat ini ikhwan fiddin, banyak orang yang salah membedakan antara hibah atau hadiah dan wasiat. Adapun wasiat, nanti insya Allah kita akan jelaskan setelah slide berikut ini. Adapun wasiat ini berpindah kepemilikannya setelah si mayit itu meninggal. Saya kasih contoh sigohnya. Saya apabila meninggal, maka saya berwasiat agar sepertiga dari harta saya diberikan di jalan Allah. Misalnya dengan membangun masjid, dengan membantu anak-anak yatim, atau diberikan kepada fakir miskin, misal contohnya. Maka apabila wasiat tersebut sah, maka wajib ditunaikan terlebih dahulu. Kalau misalnya diberikan ketika dia dalam keadaan hidup, maka itu namanya hibah. Dan hibah pun harus yang namanya tamal qabad, atau kepemilikannya sudah berubah. Tidak boleh misalnya saya berikan kepada kamu ini rumah atau mobil, tetapi jatuh kepemilikannya setelah ia meninggal dunia. Maka ini namanya wasiat. Terus yang perlu diperhatikan adalah wasiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh melebihi dari sepertiga. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas ketika meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ingin menginfakkan 2/3 hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah pun melarangnya. Lalu ia mengatakan, satruha, setengahnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun melarangnya. Maka ketika Sa'ad mengatakan ats-tsulus, sepertiga dari hartanya, maka Rasul pun mengatakan ats-tsulus wa tsulusu katsir, sepertiga itu sudah banyak. Jadi maksimal seorang mayit memberikan wasiat kepada yang ia wasiatkan tidak boleh melebihi dari sepertiga hartanya. Jadi kalau ada yang mewasiatkan seluruh hartanya diwasiatkan kepada fulan, maka secara syariat Islam ini batal. Yang berhak hanya sepertiga dari hartanya saja. Taib. Yang kedua syaratnya, wasiat ini tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Misalnya ayahnya atau ibunya berwasiat, saya wasiatkan setengah harta saya untuk anak perempuan saya. Atau saya wasiatkan setengah dari harta saya untuk ayah atau ibu saya. Maka secara syariat ini batal. Kenapa demikian? Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, la wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Jadi wasiat ini tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Begitu juga tidak boleh melebihi dari sepertiga harta. Ada memang pengecualian. Pengecualinya adalah apabila semua ahli waris yang ada, ia mengikhlaskan, ridho tanpa paksaan melaksanakan wasiat orang yang meninggal, walaupun kepada ahli warisnya atau lebih dari sepertiga, maka itu dibolehkan. Tetapi secara syariat Islam, wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Yang kedua, wasiat tidak boleh melebihi dari sepertiga harta warisan. Maka lihat, sebenarnya meninggalkan ahli waris yang ada dalam ekonomi yang kuat, dalam harta yang banyak, dalam keadaan kaya, maka itu lebih baik dibandingkan meninggalkan dalam keadaan fakir, miskin, tidak memiliki apa-apa, akhirnya ia meminta kemana-mana. Maka kalau misalnya ngelihat hartanya ini banyak, tidak jadi masalah dia misalnya infakkan sepertiga dari hartanya. Tetapi kalau misalnya hartanya sedikit, maka lebih utama ia tidak berwasiat, maka biarkan harta-harta yang ia tinggalkan dibagikan kepada ahli waris yang ada. Jadi ini mengenai wasiat, bahwasannya wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga dan wasiat tidak boleh ditunaikan
kepada ahli waris. Dikecualikan. Kecualinya apa? Apabila semua ahli warisnya mengizinkan, itu tidak jadi masalah. Baik, slide selanjutnya. Baik, jadi setelah wasiat itu baru pembagian harta warisan kepada ahli waris. Yang selanjutnya adalah tentang hibah, wasiat, dan warisan. Baik, insya Allah kita akan membahas apa sih perbedaan hibah, wasiat, dan warisan. Yang pertama adalah masalah hibah. Hibah ini pemberian atau penyerahan kepemilikan yang dilakukan seseorang kepada orang lain pada waktu hidupnya, baik berupa harta atau yang lainnya. Jadi penyerahan kepemilikan ini kapan? Ketika ia dalam keadaan hidup. Tadi saya kasih contoh, saya berikan ini maka saya terima. Maka barang yang sudah diterima terserah haknya orang yang menerima. Mau dia jual, mau dia berikan lagi kepada orang lain, mau diapakan juga, maka sudah jatuh kepemilikan kepada penerimanya. Sedangkan wasiat apa? Wasiat itu adalah pemberian atau penyerahan kepemilikan yang dilakukan seseorang kepada orang lain, sehingga ia berhak memilikinya ketika si pemberi meninggal dunia. Jadi, kalau wasiat, pemindahan kepemilikannya kapan? Pemindahan kepemilikannya itu ketika si mayit meninggal dunia, maka jatuhlah kepemilikannya. Sedangkan warisan apa? Warisan itu adalah seluruh harta yang ditinggalkan oleh yang telah meninggal dunia dan diberikan kepada ahli waris yang ada. Bahkan harta yang nilainya sedikit pun, manakala itu milik mutlak bagi yang meninggal dunia, maka ini jatuhnya sebagai harta warisan. Jadi kalau misalnya ada mayit meninggalkan satu cincin atau jam tangan atau HP yang jadul, memang secara hitungan nilainya rendah sekali. Secara hitungan sedikit sekali, misalnya harganya 10.000 atau 50.000 atau 100.000, tetapi yang perlu diperhatikan, apabila ini milik mutlak sang mayit, maka ini milik ahli waris semuanya. Jadi nggak boleh sembarangan ketika tahu si mayit meninggal, aku ingin mengambil jam tangan sebagai kenang-kenangan. Boleh demikian apabila semua ahli warisnya ridho. Apabila semua ahli warisnya mengetahui dan ia ikhlas tanpa paksaan, silahkan dimiliki, tidak jadi masalah. Tetapi yang perlu diketahui, apapun yang ditinggalkan oleh ahli waris, oleh mayit maksudnya muwaris, maka mutlak ini milik ahli waris yang ada. Taib. Yang selanjutnya, perbedaan antara hibah, wasiat, dan warisan. Lihat, kalau hibah ini waktunya adalah sebelum wafat. Pelaksanaannya adalah pemilik harta. Penerimanya boleh ahli waris atau bukan ahli waris. Kalau hibah ini dibolehkan, baik penerimanya ahli waris atau bukan ahli waris. Tetapi yang perlu diketahui, ketika sang ayah, baik ibu ataupun ayah, ia memberikan hibah, hadiah kepada ahli waris, kepada anak-anaknya, maka diwajibkan baginya untuk memberikan secara adil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis sahih, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bahwasanya Rasulullah bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Jadi tidak boleh sebagian memberikan hadiah, hibah hanya kepada anak yang ia sayangi, kepada anak yang ia pilih. Sedangkan sebagian yang lainnya tidak diberikan oleh ayahnya. Maka ini merupakan kezaliman. Bahkan banyak perseteruan, banyak orang-orang yang ribut. Karena apa? Orang-orang yang ribut karena
salah satu sebabnya adalah ketika orang tua ia berpesan, ketika aku meninggal tolong berikan, atau ketika masa hidupnya ia katakan ini rumah milik fulan, ini mobil milik fulan, sedangkan yang lainnya tidak mendapatkan. Maka ini sebenarnya hibah yang tidak dibenarkan, dan pelakunya adalah asim. Ia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ayah tidak boleh memberikan wasiat atau memberikan hibah hanya kepada sebagian anak tanpa anak yang lain. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, abaukum, ayah-ayah kalian, wa abnaukum, anak-anak kalian, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Engkau tidak akan mengetahui setelah engkau meninggal siapa di antara mereka yang paling bermanfaat. Ada kemungkinan anak yang soleh menjadi jahat, atau sebaliknya anak yang jahat menjadi soleh. Maka ketika orang tua tidak mampu memberikan hadiah secara merata kepada anak-anaknya, maka tidak perlu diberikan hadiah. Ketika engkau meninggal, biarkan anak-anakmu menyelesaikan harta warisan secara syariat Islam. Taib, yang selanjutnya adalah hukum hibah adalah sunnah. Sedangkan nominalnya terserah kepada pemilik harta. Jadi terserah mau memberikan 1 juta, 2 juta, rumah dan lain sebagainya. Sedangkan status milik penerima. Taib. Sedangkan wasiat adalah, wasiat ini sebelum wafat tetapi dilaksanakannya setelah wafat. Penerimanya bukan ahli waris. Jadi kalau wasiat ini penerimanya adalah bukan ahli waris, kecuali dibolehkan sebagaimana tadi ana jelaskan atas izin ahli waris yang lainnya. Kalau si mayit memberikan wasiat kepada anaknya, maka apabila ahli waris semuanya sepakat, maka tidak jadi masalah. Tetapi secara syariat tidak boleh diberikan kepada ahli waris wasiat tersebut. Sedangkan hukumnya adalah sunnah. Sedangkan nominalnya wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 kecuali diizinkan oleh ahli waris. Sedangkan status miliknya siapa? Sesuai syarat wasiat. Jadi wasiatnya diberikan kepada siapa? Apakah kepada orang lain, kepada keponakan perempuan, dan lain sebagainya. Taib. Yang selanjutnya adalah warisan. Mengenai warisan, warisan ini setelah wafat waktunya. Sedangkan pelaksananya adalah boleh ahli waris atau bukan ahli waris. Jadi pelaksana ini yang menyelesaikan. Kalau ahli waris dia faham tentang din, tentang ilmu waris, maka lebih utama. Kalaupun misalnya tidak memahami, tidak mengetahui tentang ilmu waris, bisa didatangkan ustadz atau yang faqih dalam ilmu ini. Sedangkan penerimanya siapa? Penerima warisan hanya ahli waris saja. Jadi ada yang mungkin kita anggap selama ini anak angkat mendapatkan warisan, maka pada hakikatnya anak angkat ini bukan sebagai ahli waris. Atau saudara sepersusuan pun demikian, bukan sebagai ahli waris. Yang ahli waris ini mutlak. Nanti insya Allah kita akan jelaskan tentang sebab-sebab warisan itu ada. Ya, kenapa warisan itu ada, sebab-sebabnya nanti insya Allah kita akan jelaskan. Tapi yang selanjutnya adalah nominalnya berapa? Maka nominalnya sesuai ketentuan yang sudah Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Jadi mengenai ilmu waris tidak boleh ada tawar-menawar. Kenapa suami dapat setengah apabila mayit tidak memiliki anak? Ini sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada majal peluang kita untuk berijtihad atau mencari ustadz siapapun juga. Mudah-mudahan bisa berubah menjadi 1/4, mutlak tidak bisa. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kalian para suami-suami mendapatkan setengah dari harta apabila istri-istri kalian tidak memiliki anak. Begitu juga kenapa ibu mendapatkan 1/6 apabila ada far'ul waris dan ada jama' minal ikhwah. Ini sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditawar-tawar. Baik.
Yang selanjutnya, hukum mempelajari warisan adalah fardu kifayah. Tetapi sekali lagi, menerapkan dalam hitungan kehidupan kita, keluarga kita, siapapun juga, maka merupakan fardu ain, kewajiban bagi kita semuanya. Sedangkan status miliknya adalah milik ahli waris. Baik, yang selanjutnya, syarat-syarat harta waris. Jadi harta warisan ini yang perlu diketahui, tidak setiap harta ini bisa dibagikan sebagai harta warisan. Yang pertama syaratnya adalah kehalalan dan legalitas. Jadi jangan sampai harta haram, kita tahu ini uang dapat dari judi misalnya, ditinggalkan oleh ayahnya, maka keluarkan hal-hal yang berbau haram, harta-harta yang kita ketahui bahwasanya ini adalah harta yang didapatkan dari jalan yang tidak benar, maka tidak boleh bagi kita untuk mengambilnya sepeser pun juga. Maka keluarkan. Kalau misalnya tidak ada 1 rupiah pun kecuali dari harta yang haram, maka tidak ada harta satupun yang bisa dibagikan. Jadi syarat harta waris ini apa? Wajib kehalalannya. Kalau haramnya tidak perlu dibagikan. Apa untungnya memanfaatkan harta yang haram? Begitu juga tentang legalitas. Maka ketahuin ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya legalitas atau harta yang wajib dibagikan adalah hanya harta si mayit. Tidak boleh harta suaminya ikut ke dalamnya, atau sebaliknya harta istrinya ikut ke dalamnya. Saya kasih contoh, ketika rumah itu dibeli dari harta suami, walaupun sudah dibalik nama atas nama istri, selama memang itu hak kepemilikannya milik suami, maka ketika suami meninggal, itu yang akan dibagikan. Begitupun sebaliknya, kalau istrinya yang meninggal, maka rumah tersebut tidak boleh dibagikan. Kenapa? Karena rumah tersebut milik sang suami. Begitu juga yang namanya harta-harta yang dimiliki oleh perempuan, baik yang dia dapatkan sebelum menikah ataupun setelah menikah. Selama itu milik istri, maka mutlak itu pun akan diberikan, akan dimiliki oleh sang istri. Tidak boleh misalnya si suami meninggal, lalu hartanya istri kebawa ke dalam warisannya suami. Itu tidak dibenarkan. Maka dalam syariat Islam tidak ada yang namanya harta gonogini atau harta bersama. Kenapa demikian? Karena memang kepemilikan harta itu sudah masing-masing. Ketika memiliki atau dimiliki, dibeli oleh si fulan, maka itu mutlak miliknya si fulan. Kalau misalnya dibeli oleh istrinya, maka itu mutlak milik istrinya. Maka syarat waris pun adalah yang pertama kehalalan dan legalitas. Yang selanjutnya, harta milik mayit. Tadi yang sudah saya katakan, mutlak milik mayit, tidak boleh tercampur dengan harta orang lain. Begitupun yang ketiga, tidak tercampur dengan milik orang lain. Baik itu harta punya anaknya, harta punya suaminya, punya ayahnya, punya ibunya. Mutlak ini milik siapa? Milik sang mayit. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Selama itu milik dia, maka itu yang akan sah menjadi harta warisan. Baik. Yang selanjutnya adalah rukun waris. Rukun waris ini ada 3. Yang pertama adalah pewaris, atau dalam bahasa Arabnya dikatakan al-muwarith. Artinya apa? Orang yang meninggal dunia, baik secara hakiki, nyata, atau hukum, berdasarkan keputusan sang hakim. Baik. Kenapa kok bisa dikatakan baik secara hakiki, nyata? Misalnya contoh, kita mengetahui saudara kita ini dia meninggal dunia di rumah sakit, atau misalnya kecelakaan di jalan raya, atau pesawat dan lain sebagainya, atau mau tenggelam pun tidak jadi masalah. Lalu kita mengetahui ini jasadnya ada, kita sholatkan, kita hantarkan sampai ke liang lahat. Maka ini secara nyata kita mengetahui bahwasanya dia ini adalah meninggal dunia. Maka bagaimana ketika mayit atau orang yang meninggal dunia
dihukumi secara keputusan hakim bahwasanya dia telah meninggal. Saya kasih contoh. Misalnya ada orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu sudah berjalan berbulan-bulan, setahun, 2 tahun, subhanallah, tidak ketemu baik jasadnya, baik kabarnya. Apakah posisi dia dalam keadaan hidup atau dalam keadaan selamat? Maka di sini terjadi khilaf atau perbedaan di antara ulama. Maka insya Allah yang paling asoh, yang paling benar, yang paling rojih, apabila diketahui kemungkinan misalnya dia berangkat dalam keadaan perang, atau dia misalnya berangkat pakai kapal, kapalnya semuanya tenggelam misalnya, penumpangnya semuanya tenggelam. Kemungkinan apa? Kemungkinan ini dia meninggal dunia, tetapi tidak diketahui jasadnya bagaimana, apakah diketemukan atau tidak. Maka dalam hal ini insya Allah yang paling rojih, ditunggu sampai 4 tahun. Maka setelah ada hakim yang memutuskan bahwasanya orang ini meninggal dunia, maka sudah menjadi mayit orang tersebut. Ya, ini yang perlu diketahui bahwasanya di sini terjadi memang khilaf di antara kalangan ulama. Kalau misalnya dia ini tidak diketahui, tetapi berangkatnya dia berangkat berperang, kemungkinan untuk hidupnya kecil misalnya, maka silahkan ditunggu 4 tahun sampai ada hakim yang memutuskan bahwasanya orang tersebut meninggal dunia, maka sudah dia menjadi mayit. Taib yang selanjutnya, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau misalnya dia ini berangkat merantau misalnya, hitungan 10 tahun, 20 tahun, ternyata tidak ada kabarnya. Bagaimana? Apakah bisa dikatakan dia sebagai mayit atau tidak? Maka yang paling asoh, yang paling rojih insyaallah dikembalikan kepada keputusan hakim. Baik. Yang kedua adalah ahli waris. Ahli waris orang yang berhak atas warisan sang mayit atau muwaris. Jadi tanpa ada ahli waris maka tidak ada yang namanya pembagian warisan. Jadi rukun waris yang pertama adalah mayit, yang kedua adalah ahli waris. Begitu juga ahli waris harus ada. Kenapa? Kalau misalnya tidak ada ahli waris sama sekali, maka mau dibagikan kepada siapa? Taib yang selanjutnya adalah harta warisan atau mauruth. Biasanya al-mal ini artinya harta, tetapi dalam istilah ilmu faraid atau ilmu mawaris dikenal dengan nama at-tarikah. At-tarikah ini harta yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, atau lain sebagainya, atau bahkan misalnya ada jasa-jasa, ada saham. Kalau si mayit ini PNS, biasanya dia menerima yang namanya uang pensiunan. Maka uang pensiunan pun termasuk ke dalam harta warisan yang wajib dibagikan secara adil sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini jadi 3 wajib ada rukun waris, pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Yang selanjutnya syarat-syarat waris itu apa? Syarat-syarat waris yang pertama adalah meninggalnya pewaris baik secara hakiki, nyata atau hukmi. Tadi sudah kita singgung. Jadi benar-benar pewaris ini memang meninggal. Jangan misalnya dia dalam keadaan hidup lalu dianggap dia meninggal. Ini merupakan kezaliman. Tidak boleh demikian. Jadi benar-benar mayit ini memang meninggal. Baik secara hakiki, nyata kita mengetahui. Kita memandikannya, kita mengantarkannya, kita menyolatkannya. Begitu juga secara hukmi melalui keputusan pengadilan misalnya contoh. Jadi wajib, syaratnya apa? Meninggalnya pewaris. Yang kedua, hidupnya ahli waris pada waktu pewaris meninggal. Maka lihat ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, misal
si mayit meninggal pada jam 9 pagi. Lalu anaknya meninggal pada jam 9 lewat 1 menit. Maka anak yang meninggal jam 9 lewat 1 menit, dia merupakan ahli waris bagi ayahnya. Perkara dia meninggal, maka akan diberikan kepada ahli waris yang ada. Jadi tetap walaupun dia bedanya hanya hitungan detik, bedanya hanya hitungan menit, maka apa? Maka tetap ia sebagai ahli waris yang ada. Makanya banyak orang-orang yang tidak paham. Dianggapnya orang kalau sudah meninggal, walaupun dia ahli waris, ia tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi syariat Islam tidak menjelaskan demikian. Setiap orang yang hidup sebagai ahli waris, setelah meninggalnya pewaris, maka ia mutlak sebagai ahli waris. Perkara sebelum dibagikannya harta warisan, lalu ia sudah meninggal dunia, gimana Ustadz? Maka tetap ia berikan haknya terlebih dahulu, maka setelah ia mendapatkan hak, ia akan dibagikan kembali kepada ahli waris si mayit tersebut. Misalnya ahli waris dia meninggal, maka siapa yang dia tinggalkan? Apakah dia meninggalkan istrinya atau suaminya? Apakah dia meninggalkan anak-anaknya? Atau kalau dia belum menikah, maka akan jatuh kepada siapa? Akan jatuh kepada saudara-saudaranya. Maka disinilah yang namanya bab munasahot. Jadi harta warisan sebelum dibagikan, tetapi sudah ada ahli warisan yang meninggal terlebih dahulu. Dan subhanallah ikhwan semuanya, hampir rata-rata setiap keluarga masuk atau pembagian harta warisannya masuk ke dalam bab munasahot. Karena memang demikian, kadang ada banyak sekali dari harta kakek kita, nenek kita, bahkan uyut kita di atas belum dibagikan sampai detik ini juga. Maka banyak ahli waris yang sudah meninggal dunia, tinggal tersisa kadang cucunya, kadang cicitnya. Tetapi tetap itu wajib dibagikan kepada ahli waris yang ada. Tapi yang selanjutnya, yang ketiga adalah mengetahui jalur kekerabatan dan warisan. Jadi ikhwan semuanya, syarat warisan kita harus mengetahui alurnya, kekerabatan, siapa yang ditinggalkannya, dan apa warisan yang ia tinggalkan. Tidak boleh hanya menerka-nerka saja, tidak boleh asal-asalan. Oh sudah, kita anggap aja ini miliknya. Tidak, kita anggap saja ahli warisnya 4 orang. Tidak demikian. Maka wajib baginya untuk benar-benar mengetahui siapa kerabat yang menjadi ahli waris, mana harta yang benar-benar ditinggalkan dan dimiliki oleh sang mayit atau yang meninggal dunia. Jadi ini syaratnya juga ada 3. Begitu juga sebab-sebab waris. Taib, sebab waris pun ada 3. Yang pertama adalah hubungan nasab atau kekerabatan, seperti ayah dengan anak, seperti saudara dengan saudara lainnya, baik kandung, baik seayah, baik seibu. Nanti insya Allah kita akan jelaskan pada bab pohon waris ya, insya Allah di akhir nanti. Jadi hubungan nasab ini apa? Hubungan kekeluargaan. Ayah dengan anak, ibu dengan anak, kakek dengan cucu, nenek dengan cucu, baik dengan keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung, begitu juga paman kandung, begitu juga sepupu kandung. Nanti insya Allah kita akan jelaskan lebih lagi. Jadi sebab-sebabnya itu, yang pertama karena hubungan nasab, yang kedua adalah karena pernikahan yang sah. Kenapa pernikahan yang sah? Karena hubungan pernikahan yang sah ini ikhwan semuanya menjadi mutlak syarat sebab waris. Kalau misalnya, maaf, ada suami dan istri, dia ini melahirkan anak di luar nikah. Jadi sebelum dia menjadi suami dan istri, anaknya ini lahir di luar nikah. Maka anaknya tersebut apakah bernasab kepada ayahnya? Ternyata tidak.
Anaknya ini hanya bernasab kepada ibunya. Maka ketiga ayahnya, walaupun itu ayah biologisnya meninggal dunia, maka anak tersebut tidak mendapatkan harta warisan dari ayahnya. Begitu sebaliknya, kalau anak tersebut meninggal dunia, ayahnya pun tidak akan pernah mendapatkan harta warisan dari anaknya tersebut. Kenapa demikian? Karena anaknya tersebut lahir di luar pernikahan yang sah. Jadi mutlak, sebab-sebab waris itu adalah pernikahan yang sah. Misal contoh, ketika suami istri ini bercerai dan sudah selesai idahnya, maka tidak ada kaitannya. Ketika meninggal pun suami, maka si istri sudah bukan lagi menjadi ahli warisnya. Kenapa demikian? Karena sudah tidak ada dalam pernikahan yang sah. Lain cerita, walaupun ini memang khilaf. Kalau misalnya dicerai kita ketahui idahnya istri 3 kali suci, masa kali suci. Kalau misalnya baru saja sebulan dicerai, tahu-tahu si suami ini meninggal, maka pendapat yang kuat dia tetap mendapatkan harta warisan atau dia sebagai ahli waris. Atau sebaliknya, suami istri cerai. Si suami menceraikan istrinya, tahu-tahu masih dalam idahnya si istri ini meninggal sebulan setelah dicerai oleh suaminya. Maka hukumnya bagaimana? Kalau selama bukan talaknya talak bain yang 3 kali, tidak boleh bersatu kecuali dia memang menikah. Tidak menikah dengan akal-akalannya atau dikatakan nikah muhallil. Maka kalau misalnya baru cerai yang pertama atau yang kedua, lalu dia meninggal, idahnya belum habis, maka tetap ia sebagai ahli waris. Baik. Yang selanjutnya adalah sebab-sebab waris itu memerdekakan budak atau wala. Jadi yang namanya budak milku sayyidihi, milik tuannya. Jadi kalau misalnya ada orang yang memerdekakan budak, lalu budak tersebut ini meninggal dunia, tidak ada ahli warisnya sama sekali, maka siapa yang mendapatkan harta dari budak tersebut? Maka orang yang memerdekakan budaknya. Taib. Selanjutnya, penggugur atau penghalang waris. Jadi ahli waris yang ada, yang kurang lebih jumlahnya 15 dari laki-laki dan 10 dari perempuan, bisa terhalang atau gugur sebagai ahli waris. Yang pertama adalah ketika ia membunuh mayit, membunuh orang tuanya. Kenapa demikian? Karena ikhwan semuanya, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa lil qatil minal mirasi say." Tidak ada seorang pembunuh mendapatkan dari harta warisannya. Tapi yang dimaksudkan pembunuhan di sini yang membunuh mayitnya, misalnya ayahnya dia bunuh. Kalau orang lain yang dia bunuh, ini tidak menghalangi dia menjadi ahli waris ayahnya. Tetapi kalau misalnya yang dia bunuh ini adalah ayahnya, yang dia bunuh ini adalah ibunya, maka mutlak bagi dia keluar gugur sebagai ahli waris. Bahkan dalam kaidah fikih yang masyhur insyaallah, man istajala syai' qabla awanihi uqiba bihirmani. Siapa saja yang mempercepat sesuatu sebelum masanya tiba, maka baginya dihukum tidak mendapatkan atau diharamkan mendapatkan harta tersebut. Jadi yang namanya pembunuhan di sini membunuh sang mayit atau muwarith. Memang ada khilaf, ada bagaimana kondisi pembunuhannya. Apakah pembunuhan yang disengaja, apakah pembunuhan yang ada kafarat atau kisosnya. Ini banyak perbedaan di antara para ulama. Tapi insya Allah kita tidak masuk ke dalam pembahasan ini karena sangat panjang sekali. Tapi insya Allah ketika antum sudah benar-benar suka, sudah beres dalam kajian pemula ini, insya Allah kita akan bahas tentang masalah khilaf-khilaf
dalam ilmu waris. Tetapi sekarang kita tidak akan menjabarkan secara terang benderang ya. Biar selesai dulu daurahnya pemula, insya Allah dilanjutkan sampai akhir bagian. Maka insya Allah nanti ada kesempatan kita akan bahas tentang khilaf-khilaf di antara para ulama, bahkan ijma' sahabah pun banyak di kalangan sahabat yang berbeda-beda pendapat dalam menjelaskan tentang ilmu waris ini. Tapi insya Allah nanti akan ada waktunya. Taib yang kedua adalah ikhtilafuddin atau perbedaan agama. Jadi salah satu yang menggugurkan warisan adalah beda agama. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la yarisul muslimu al kafira walal kafiru muslim, muttafaqun alaih. Orang Islam itu tidak dapat mewarisi harta orang kafir. Begitu juga orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam. Maka ikhwan semuanya, di sini pun ada perbedaan pendapat. Apakah kalau misalnya orang tuanya kafir, anaknya muslim, dia mendapatkan harta warisan? Ini ada perbedaan di antara kalangan ulama. Tapi insya Allah yang paling asoh tidak mewarisi di antara keduanya. Insya Allah nanti akan ada kesempatan kita menjelaskan tentang khilaf-khilaf. Adapun yang ketiga, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah perbudakan, penghambaan. Karena apa? Yang namanya budak, hartanya, apa yang ia miliki, milku sayyidihi, milik tuannya. Tapi sekarang sudah ada, tidak ada namanya perbudakan ini. Sekarang sudah tidak ada lagi. Taib, selanjutnya urutan ahli waris. Taib, urutan ahli waris, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah yang pertama ashabul furud. Ashabul furud ini apa? Insya Allah akan kita jelaskan. Ini merupakan bagian yang pasti. Ashabul furud adalah bagian yang pasti. Sedangkan asobah bagian yang lunak atau tidak pasti. Kalau ashabul furud, si fulan atau suami mendapatkan setengah atau seperempat. Istri mendapatkan 1/4 atau 1/8. Ibu mendapatkan 1/3 atau 1/6 atau 1/3 sisa. Ini yang namanya bagian-bagian pasti. Al-furudul muqaddarah fi kitabillah, bagian pasti yang ada dalam Al-Quran itu ada 6. Ada setengah, ada 1/4, ada 1/8, ada 1/3, ada 1/6, dan 2/3. Ini yang disebutkan ashabul furud. Sedangkan yang kedua adalah asobah. Asobah ini artinya sisa atau bagian yang lunak. Kadang dia dapat setengah, kadang kurang, atau kadang lebih. Atau bahkan asobah ini karena diberikannya setelah ashabul furud, kalau ada sisa ia bagikan. Sedangkan kalau tidak ada sisa maka tidak dibagikan. Taib, yang selanjutnya adalah penambahan bagi ashabul furud sesuai bagian, kecuali suami dan istri. Jadi kalau misalnya ada sisa setelah dibagikan kepada ahli waris yang ada, otomatis tidak ada yang namanya asobah di sana dalam permasalahan itu. Kalau ada sisa maka dibagikan kepada yang berhaknya, kecuali suami dan istri. Dalam suami yang istri ini memang lebih kuatnya dia tidak mendapatkan sisa dari harta waris yang ada, sebagaimana yang dipegang oleh jumhur ulama. Taib, yang keempat, ikhwan semuanya, mewariskan kepada kerabat. Kerabat di sini adalah yang bukan ahli waris. Misalnya saya kasih contoh, bibi itu bukan ahli waris. Kenapa demikian? Memang sudah demikian yang dikatakan dalam Quran, yang difahami oleh Rasulullah dan ijma' sahabat. Jadi yang namanya bibi bukan ahli waris. Yang namanya cucu perempuan dari keturunan perempuan, dia bukan merupakan ahli waris, tetapi dia masuk ke dalam kerabat warisan. Jadi kalau misalnya sudah tidak ada lagi yang namanya ahli waris, baik dari golongan ashabul furud atau asobah, maka diberikanlah kepada kerabat. Insya Allah nanti kita akan jelaskan pada pembahasan berikutnya. Baik. Yang selanjutnya adalah, lihat, bisa dilihat ikhwan semuanya, ini adalah pohon waris. Tolong disimak baik-baik, karena 25 orang ini memang ahli waris
yang disepakati oleh ijma sahabat, yang ada semuanya dalam Al-Quranul Karim. Karena memang sebagaimana sudah kita jelaskan, diambilnya yang pertama adalah sumbernya waris ini dari apa? Dari Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah dari sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah dari ijma sahabat. Karena memang sahabat ridwanullah alaihim, mereka yang paling memahami tentang risalah dakwah ini. Mereka langsung menerima dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tinggal mengikuti saja. Sebagaimana salah satu sabdanya beliau, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Bagi kalian berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah-sunnah sahabatku. Taib ikhwan semuanya, bisa dilihat. Yang pertama, ini adalah mayit. Taib, bentar. Taib. Bisa dilihat atau di slide yang sudah Anda bagikan di grup, ini adalah mayit. Jadi, mayit ini, taib. Mayit ini bisa antara suami atau istri. Antara suami atau istri. Kalau suami meninggal, berarti dia meninggalkan istri. Kalau misalnya istri meninggal, kurang lebih dia akan meninggalkan suami. Jadi yang namanya mayit antara suami dengan istri. Atau misalnya dua-duanya meninggal juga bisa, tidak jadi masalah. Jadi mayit ini karena salah satu sebab waris apa? Ada yang namanya pernikahan. Maka ketika membahas tentang pernikahan, tidak akan jauh dari yang namanya suami dan istri. Kalau misalnya suami meninggal dunia, dia memiliki anak, maka istrinya dapat berapa? Insya Allah nanti akan kita jelaskan secara mendetail pada pertemuan ketiga insya Allah. Jadi lihat, yang pertama ahli waris ini siapa? Adalah suami. Lalu istri, berarti suami ini dari kalangan apa? Dari kalangan rijal. Karena al-warisuna minar rijal ada berapa? Ada 15. Sedangkan dari an-nisa, dari wanita ada berapa? Ada 10. Yang pertama adalah suami. Lihat, yang selanjutnya adalah anak laki-laki. LK ini artinya laki-laki. Anak laki-laki mayit. Lihat di atasnya ditulis yang namanya far'u. Far'u waris artinya apa? Keturunan pewaris. Ya, keturunan pewaris. Sedangkan aslu ini apa? Aslu ini asalnya waris. Lihat, ada ayah, ada ibu, ada kakek, ada nenek dari jalur ibu dan ayah pewaris. Jadi yang golongan atas ini disebutkan aslu waris. Yang golongan bawah keturunan disebutkan far'u waris atau keturunan waris. Lihat, yang pertama laki-laki. Jadi anak laki-laki si mayit ini apa? Termasuk far'u waris. Begitu juga anak perempuan si mayit. Anak perempuan si mayit ini termasuk ahli waris. Begitu juga anak dari anak laki-laki, baik cucu laki-laki ataupun cucu perempuan. Lihat ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya ahli waris ini hanya dari keturunan laki-laki saja. Jadi keturunan perempuan kenapa bukan menjadi ahli waris, tetapi dia masuknya dzawil arham atau kerabat pewaris? Maka ini sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya dari anak laki-laki dan keturunannya saja menjadi ahli waris. Saya kasih contoh, misalnya ada cucu laki-laki dan cucu perempuan. Berarti cucu perempuan keturunannya tidak akan dapat menjadi ahli waris. Tetapi cucu laki-laki, kalau dia dapat anak laki-laki atau perempuan, ia masuk ke dalam ahli waris. Jadi terus sampai ke bawah. Cucu laki-laki, cicit laki-laki, di bawahnya cicit. Berarti anak dari cicit laki-laki itu masuk sampai ke bawah. Sedangkan dari keturunan wanita, ini bukan ahli waris.
Jadi anaknya anak perempuan bukan ahli waris. Walaupun sama-sama cucu, tetapi dia bukan sebagai ahli waris. Jadi tolong diperhatikan bahwasannya keturunan dari anak perempuan itu bukan sebagai ahli waris. Baik. Kita masuk ke atas, ke bahasan tentang aslu waris. Baik. Lihat, ini ada yang namanya ayah. Ya, ayah. Berarti ayah siapa? Ayah si mayit. Begitu juga ini yang namanya ibu. Berarti siapa? Ibu mayit. Berarti mereka berdua ini merupakan ahli waris. Lalu yang selanjutnya ikhwan fiddin, ini yang namanya kakek. Berarti kakek di posisi ini adalah ayahnya ayah, abu ab. Ayahnya ayah. Dia sebagai ahli waris. Maka dia pun dikatakan sebagai kakek yang sahih. Kakek yang memang ahli waris. Lalu dari orang tuanya ayah ada yang namanya nenek. Berarti nenek ini apa? Nenek dari jalur ayah. Maka dia pun mendapatkan warisan atau sebagai ahli waris. Lihat, sedangkan ibu, di ibu ini hanya ibunya saja yang menjadi ahli waris. Kenapa kakek dari ibu bukan sebagai ahli waris? Maka sudah begitu ketentuannya. Dan ijma' sahabat pun menjelaskan demikian. Yang namanya Abu Ummin itu bukan sebagai ahli waris. Tetapi Abu Abin, kakek dari jalur ayah, dia sebagai ahli waris. Jadi perlu diketahui, jangan sampai salah. Kakek dari jalur ayah, dia adalah kakek yang sahih sebagai ahli waris. Sedangkan kakek dari jalur ibu, dia termasuk dzawil arham atau bukan sebagai ahli waris. Kalau sudah tidak ada sama sekali yang mendapatkan harta warisan kecuali kerabat yang dekat, maka itu yang akan dibagikan. Jadi insya Allah nanti ketika masuk ke dalam pembahasan hak waris atau kondisi-kondisi kakek dan nenek, kita akan jelaskan secara jelas mengenai tentang kakek sahih atau kakek fasid. Kakek sahih ini kakek yang memang dia sebagai ahli waris, sedangkan kakek yang fasid, kakek bukan maksudnya rusak, tidak. Maksudnya di sini adalah kakek yang bukan sebagai ahli waris. Taib. Yang selanjutnya ikhwan semuanya, kita akan menjelaskan tentang khawashi. Khawasi ini terdiri dari saudara, baik laki-laki atau perempuan, kandung, seayah atau seibu, begitu juga anak-anaknya, begitu juga paman, baik paman kandung atau seayah dan anak-anaknya. Tapi ikhwan semuanya, yang pertama kita akan bahas adalah saudara kandung laki-laki. Lihat. Saudara kandung laki-laki. Jadi dia pun sebagai ahli waris. Saudara perempuan kandung berarti saudara perempuan kandung ini bapak dan ibunya sama, ya, dari satu rahim, maka dikatakanlah kandung. Lalu yang selanjutnya adalah saudara seayah. Saudara seayah maksudnya satu ayah beda ibu. Misalnya dia sebelum menikah, ayahnya ini udah menikah terlebih dahulu sama orang lain dan memiliki anak. Lalu dia menikah dengan ibunya, dia memiliki anak, maka saudaranya dia dengan anak yang dari ibu lain dikatakanlah saudara seayah. Begitu juga saudara perempuan seayah, berarti apa? Hanya satu ayah beda ibu. Taib. Yang selanjutnya saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu. Taib. Ini pun sama satu ibu beda ayah. Kalau kandung dua-duanya sama, seibu dan sebapak. Kalau saudaranya hanya seayah, berarti sama ayahnya itu satu, tetapi ibunya berbeda. Sedangkan kalau saudara laki-laki seibu, sama satu ibu, tetapi ayahnya itu berbeda. Baik, yang selanjutnya adalah paman kandung. Siapa paman kandung? Paman kandung ini saudara ayahnya. Jadi ayahnya si mayit memiliki saudara. Apabila saudara dengan ayahnya itu kandung, satu ayah dan satu ibu, maka dia dikatakan kandung. Tetapi kalau misalnya hanya seayah saja, berarti si paman ini saudara ayahnya hanya satu ayah beda ibu.
Kenapa kok tidak ada paman seibu? Paman seibu tidak menjadi ahli waris. Terus anak paman kandung, jadi sepupu laki-laki jatuhnya terhadap mayit. Tetapi yang dikatakan di sini sepupu laki-laki wajib dari anak paman kandungnya. Jadi tidak boleh misalnya sepupu perempuan dari anak pamannya, tidak boleh. Dia bukan sebagai ahli waris. Hanya anak laki-laki saja. Anak laki-laki dari paman kandung atau disebutkan juga sepupu laki-laki kandung. Yang selanjutnya adalah sepupu laki-laki seayah. Berarti apa? Anak laki-laki dari paman seayah, atau disebut juga sepupu laki-laki seayah. Ikhwan semuanya, lihat di bawah ini 15 ahli waris dari laki-laki dan 10 dari perempuan. Tolong difahami. Kalau misalnya ini yang awal tidak faham akan pusing. Nanti ketika misalnya contoh, kenapa cucu perempuan bukan menjadi ahli waris? Cucu perempuan dari anak perempuan itu bukan ahli waris. Memang sudah begitu ketentuannya, tinggal kita mengikuti apa yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, yang pertama adalah anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki, lalu bapak, kakek hanya dari pihak ayah saja, dari pihak bapak, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, keponakan laki-laki kandung, keponakan laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, sepupu laki-laki kandung, sepupu laki-laki seayah, suami, dan yang ke-15 adalah laki-laki yang memerdekakan budak. Sebagaimana kita jelaskan tadi, salah satu sebab warisan itu adalah al-wala, atau membebaskan budak. Jadi ada 15 dari golongan laki-laki, sedangkan dari golongan wanita adalah ada 10. Yang pertama anak laki-laki, anak perempuan yang dari golongan wanita, cucu perempuan dari anak laki-laki. Perhatikan ya, cucu perempuan hanya dari anak laki-laki. Kalau dari anak wanita itu bukan menjadi ahli waris. Begitu juga anak laki-laki dari anak perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan pun sama, bukan merupakan ahli waris. Yang selanjutnya ibu, lalu nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, yang ke-9 istri, dan yang ke-10 terakhir adalah perempuan yang memerdekakan budak. Jadi kalau tadi laki-laki, sekarang perempuan yang memerdekakan budak. Baik, lihat ikhwan semuanya, bagian ahli waris ini ada 3. Yang pertama adalah farad atau bagian yang pasti. Yang tadi kita jelaskan bahwasannya setengah 1/6 itu bagian yang sudah pasti yang diberikan kepada ahli waris. Ada juga yang namanya asobah, bagian yang lunak. Atau yang terakhir adalah ada yang namanya hajab atau penghalang. Misalnya ada saudara laki-laki kandung terhalang oleh adanya anak laki-laki kandung. Dia memang betul sebagai ahli waris, tetapi sekali lagi dia terhalang keberadaannya oleh anak laki-laki. Jadi ada 3 bagian. Ada namanya farad, bagian pasti, ada namanya asobah, bagian lunak, ada namanya hajab atau penghalang. Taib. Lihat di atas, di slide ada namanya 1/2, lihat. Furud atau farad, jamak dari furud, al-furudul muqaddarah, bagian yang pasti yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Ashabul furud berarti ahli waris yang mendapatkan bagian farad, baik mendapatkan setengah, 1/4, 1/8, 1/6, 1/3, dan 2/3. Lihat, ini contoh ya, ini contoh slide. Nanti insya Allah kita akan bahas satu persatu. Misalnya, si suami kenapa mendapatkan 1/2, kenapa mendapatkan 1/4, maka insya Allah kita akan jelaskan. Nah, misalnya contoh ini, nanti kita akan jelaskan satu persatu ya. Kita akan jelaskan. Baik. Lihat, ini bagian-bagian ada di suami, ada di istri, di anak perempuan, cucu perempuan, perempuan kandung. Ini bagian farad atau bagian pasti yang sudah diberikan kepada ahli waris yang ada. Begitu juga asobah. Asobah ini artinya apa? Bagian yang lunak. Asobah ini terbagi menjadi 2.
ada namanya asobah nasabiyah, ada namanya asobah sababiyah. Asobah nasabiyah terbagi menjadi 3. Ada asobah binafsih, atau kita kasih tanda ASH, itu namanya asobah binafsih. Ada namanya asobah bil goer atau AB. Ada namanya asobah ma'al goer atau AM. Ini hanya secara istilah saja. Artinya asobah memang sisa. Asobah sababiyah itu sebab memerdekakan budak. Tapi penjelasannya pada slide berikutnya. Asobah ini adalah orang yang mendapatkan warisan dari kelebihan harta setelah diserahkan pada ashabul furud, bagian lunak atau tidak menentu. Jadi asobah ini diberikan hanya setelah diberikannya harta warisan kepada ashabul furud. Jadi silahkan berikan dulu kepada ashabul furud. Apakah dia ini mendapatkan berapa, sisanya baru diberikan kepada asobah. Misalnya kalau laki-laki ya harus 2 kali bagian daripada perempuan. Toib, asobah ini dibagi menjadi 2. Yang pertama asobah sababiyah. Asobah sababiyah ini karena adanya sebab memerdekakan budak. Jadi kalau ada yang memerdekakan budak, maka dia akan mendapatkan asobah. Istilahnya apa? Asobah sababiyah. Lalu sedangkan asobah nasabiyah, asobah karena adanya hubungan nasab atau kerabat dengan pewaris. Dan ini ada 3 macam. Ada namanya asobah binafsih. Lihat ASH, saya kasih kodenya. Ahli waris yang dengan sendirinya mendapatkan sisa atau nasabnya tidak tercampur dengan unsur wanita. Misalnya kalau anak laki-laki saja dalam masalah tersebut, dia akan mendapatkan asobah binafsih. Begitu juga cucu laki-laki, begitu juga dengan ayah, begitu juga dengan kakek, begitu juga dengan saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, begitu juga dengan keponakan laki-laki kandung, keponakan laki-laki seayah, begitu juga dengan paman kandung, paman seayah, begitu juga dengan sepupu laki-laki kandung dan sepupu laki-laki seayah. Jadi ini insya Allah nanti yang akan kita bahas secara satu-satu dari ahli warisnya. Baik. Adapun yang kedua adalah jenis asobah bil goer atau kita kasih kode AB. AB ini hanya ada di 4 kondisi. Pertemuan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam satu kondisi. Ya, dalam satu kondisi. Nih. Begitu juga cucu perempuan dan cucu laki-laki dalam satu permasalahan. Begitu juga saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung dalam satu masalah. Begitu juga saudara laki-laki seayah dan saudara perempuan seayah dalam satu permasalahan. Jadi asobah bil goer, ahli waris yang mendapatkan sisa karena ada ahli waris yang lain sederajat dengannya. Toib. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, asobah ma'al goer atau dalam istilah lain kita kasih kode AM. Ini hanya ada 2 saja, didapatkan oleh saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seayah. Hanya 2 saja. Saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seayah apabila ia ketemu dengan far'u waris wanita. Seperti anak wanita mayit atau cucu perempuan dari anak laki-laki mayit. Apabila memang ketemu, maka dia akan mendapatkan asobah ma'al goer atau sisa. Taib. Ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah ini waktunya tinggal dikit lagi ya. Kita akan bahas agak lumayan cepat. Lihat, ada namanya kelompok asobah binafsi ini terbagi menjadi 4. Ini min jihah. Jadi lihat, ada namanya al-bunuwah. Tadi yang laki-laki semuanya, yang tadi kita jelaskan. Ada namanya al-bunuwah ini, ahli waris yang mendapatkan asobah binafsi. Ternyata hanya ada anak laki-laki dan anak dari anak laki-laki. Tiada lain artinya cucu. Jadi anak laki-laki dan anak dari anak laki-laki atau cucu. Itu yang namanya al-bunuwah. Al-ubuwah, ayah dan kakek. Al-uhuwah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah.
begitu juga keponakan laki-laki kandung, begitu juga keponakan laki-laki seayah. Ini yang namanya al-ukhuwah. Lalu al-umumah, paman sekandung, paman seayah, sepupu laki-laki sekandung, atau sepupu laki-laki seayah. Lihat ikhwan semuanya, berarti yang pertama adalah al-bunuah. Kalau bunuah ini ada, maka al-ubuwah yang lainnya itu akan apa? Akan terhalang dari mendapatkan asobah binafsih. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, al-hiku al-faraidho bi ahliha. Berikanlah bagian-bagian yang pasti kepada yang berhak mendapatkannya. Fama bakia, adapun selebihnya atau sisanya, fahuwa li awla rajulin dzakar, maka itu untuk kerabat laki-laki yang paling dekat terhadap mayit. Maka yang pertama adalah dari golongan al-bunuah atau anak laki-laki dan anak perempuan. Yang kedua adalah golongan al-ubuwah. Baik. Dua. Yang ini ketiga dan ini yang keempat. Tinggal kita mengikuti saja urutannya. Kalau misalnya yang satu tidak ada, maka yang kedua. Yang kedua tidak ada, yang ketiga. Yang ketiga tidak ada, maka yang keempat. Taib. Sedangkan metode tarjih dalam asobah, nanti insya Allah kita akan lebih memahami lagi ketika dalam pembahasan soal-soal atau kasus-kasus, studi kasus. Yang pertama adalah tarjih dengan aula jihad. Lihat, yang tadi saya katakan jihad ini al-bunuah tuh harus diutamakan dibandingkan al-ubuwah. Begitu juga al-ukhuwah, begitu juga al-umumah. Yang kedua, tarjih a'la darajat, kedudukannya. Kedudukan yang terdekat mana? Misalnya, saudara laki-laki kandung sejajar dengan saudara laki-laki seayah. Tetapi kalau saudara laki-laki kandung dengan keponakan laki-laki seayah, maka itu sudah jelas berbeda. Berbeda tingkatannya, a'la darajat. Misalnya contoh, ada saudara laki-laki seayah bertemu dalam satu kasus dengan keponakan laki-laki kandung. Lebih tinggi mana? Saudara laki-laki seayah atau keponakan laki-laki kandung? Sudah jelas, lebih tinggi darajatnya adalah saudara laki-laki seayah dibandingkan keponakan. Taib. Sedangkan yang ketiga adalah tarjih dengan akrobat atau kerabat yang paling dekat. Yang namanya laki-laki kandung itu lebih diutamakan dibandingkan laki-laki satu ayah. Jadi saudara laki-laki seayah akan termahjub atau terhalangi dengan keberadaan saudara laki-laki kandung. Begitu juga paman kandung, dia lebih kuat dibandingkan dengan paman seayah. Begitu juga sepupu laki-laki kandung, dia lebih kuat dibandingkan sepupu laki-laki seayah. Baik. Yang selanjutnya ini catatan yang paling penting ikhwan semuanya mengenai asobah. Lihat, ahli waris yang mendapatkan asobah sisa itu mewarisi setelah ashabul furud. Jadi tidak boleh sisa diberikan duluan, itu tidak boleh. Berikan dulu kepada hak-hak yang pasti. Kalau suami mendapatkan setengah, berikan dulu setengah kepada suaminya. Kalau ibu mendapatkan 1/6, silahkan berikan kepada ibunya yang 1/6 tersebut. Tetapi apabila ada sisa, silahkan berikan kepada siapa? Berikan kepada ahli waris yang ada. Taib. Yang selanjutnya ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila ashabul furud tidak meninggalkan sisa. Nanti insya Allah akan kami jelaskan tentang satu kasus, satu studi kasus di mana yang mendapatkan asobah ia tidak meninggalkan apapun juga. Kenapa bisa demikian? Karena sudah diambil semuanya oleh ashabul furud. Yang ketiga, apabila tidak terdapat ashabul furud, maka dia atau yang mendapatkan asobah binafsi, ia mendapatkan semua hartanya. Dan yang terakhir, asobah itu dibagi teratur sesuai kekerabatan yang dekat. Itu akan menghalangi yang jauh. Jadi tadi yang udah kita katakan, yang dekat akan menghalangi yang jauh. Yang lebih diutamakan dari bunuah anak-anak terlebih dahulu, cucu-cucunya. Akan menghalangi kakek, menghalangi ayah. Begitu juga menghalangi dari ukhuwah atau saudara-saudara. Begitu juga dengan umumah atau paman-paman. Taib ikhwan semuanya, adapun hajab atau penghalang. Penghalang ini dibagi menjadi dua.
dibagi menjadi dua. Yang pertama bil wasfi, dengan sifat. Sedangkan yang kedua bisyahsi, dengan orang. Sedangkan bil wasfi, dengan sifat, sebagaimana kita jelaskan tadi di penggugur atau penghalang warisan, yang pertama adalah pembunuhan, yang kedua adalah beda agama, dan yang ketiga adalah perbudakan. Maka di sini yang dikatakan sebagai mahrum, adanya mereka sama seperti tidak ada. Karena apa? Mereka menjadi gugur karena sifat-sifat tersebut. Sedangkan bisyahsi atau dengan orang, ini terbagi menjadi dua. Ada namanya hajab hirman, ada namanya hajab nukson. Hajab hirman ini mahjub. Dia tidak mendapatkan harta karena keberadaan ahli waris yang lainnya. Sedangkan hajab nukson, yang pertama karena perpindahan bagian, misalnya dari setengah menjadi seperempat. Adapun karena jamak dari ahli waris, misalnya ada anak laki-laki 1 sama anak laki-laki 2, pasti akan mempengaruhi pendapatan dari anak tersebut. Toib, yang selanjutnya lihat ikhwan semuanya, hajab terhalangnya hak waris untuk menerima warisan baik seluruhnya atau sebagian saja karena adanya ahli waris yang lain. Lihat, hajabil wasfi ini terhalangnya karena tiga tersebut, penggugur atau penghalang waris, ada pembunuhan, ada budak, sama ada perbedaan agama. Sedangkan bisyahsi, berkurangnya bagian seorang ahli waris disebabkan adanya ahli waris yang lainnya. Lihat perbedaan mahrum dengan mahjub. Kalau mahrum yang mendapatkan sifat 3 tersebut, adanya mereka tidak mempengaruhi ahli waris yang lainnya. Nanti insya Allah kita akan jelaskan ketika dalam studi kasus. Misalnya ada anak perempuan. Anak perempuan ini mendapatkan setengah apabila dia sendirian dan tidak ada muasibnya saudara laki-laki atau anak laki-laki si mayit. Lalu ada ahli waris anak laki-laki pembunuh atau qatil atau beda agama misalnya. Maka anak laki-laki tersebut kalau memang dia tidak memiliki penggugur atau sifat yang menjadikannya dia terhalang dari harta warisan, maka harusnya dia mendapatkan sama-sama dengan anak perempuan tersebut. Laki-laki 2 bagian, wanita 1 bagian. Tetapi karena dia mahrum, dia memiliki sifat, makanya jadi sebagai terhalang warisannya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa dan tidak mempengaruhi kedudukan si anak perempuan tersebut. Begitu juga kalau ada saudara laki-laki kandung, dia tidak terpengaruhi dengan adanya anak laki-laki pembunuh. Kenapa demikian? Karena dia ini sudah terhalang dan adanya dia sama seperti tidak adanya dia ketika dia masuk ke dalam terhalangnya karena sifat-sifat yang 3 tersebut. Sedangkan mahjub ini mempengaruhi yang lainnya. Apabila misalnya dia terhalang oleh anak laki-laki, tetapi keberadaan dia mempengaruhi bagian sang ibu, maka ibu pun akan mendapatkan 1/6 apabila ada jamak dari saudara laki-laki kandung. Insya Allah nanti kita akan jelaskan pada studi kasus. Taib ikhwan semuanya, ini yang terakhir, ini cara mengenal menyelesaikan kasus. Nanti insya Allah mulai dari ini kita akan sedikit demi sedikit menjelaskan di grup ya tentang bagaimana cara menyelesaikan kasus. Taib, hanya ini kita menyelesaikan cara saja ya. Ini sebagai muqaddimah. Lihat, misalnya ada satu kasus, ada seorang laki-laki wafat. Dia itu meninggalkan seorang istri, berarti istrinya siapa? Mayit. Yang kedua, dia meninggalkan ibunya, berarti siapa? Ibunya mayit. Lalu yang selanjutnya, dia meninggalkan seorang laki-laki. Maka lihat ikhwan semuanya, ini mungkin belum saya jelaskan berapa bagiannya, tapi ini sebagai muqaddimah saja, contoh cara menyelesaikannya. Insya Allah pertemuan ketiga kita akan bahas satu persatu bagian ahli waris yang ada. Taib, istri ini mendapatkan berapa? Istri dia mendapatkan 1/8. Kenapa? Karena ada anak laki-laki atau ada far'ul waris. Lalu ibu mendapatkan 1/6 karena ada far'ul waris, ada anak laki-laki. Begitu juga anak laki-laki dia mendapatkan asobah. Taib. Pertama kali kita akan nulis bagian.
dapatnya 1/8, 1/6, dan asobah. Maka lihat ikhwan semuanya, sudah menulis tentang bagian-bagian ahli waris, maka kita butuh untuk menentukan yang namanya aslul masalah. Lihat 24. Kenapa kok ada keluar 24? Karena aslul masalah dari bagian pasti, baik itu 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, dan 2/3, itu tidak akan jauh dari 7 angka. Baik itu 1/2, baik itu 2, baik itu 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Kalau sekarang mungkin agak pusing ya, karena memang belum pernah menyelesaikan studi kasus. Tapi ini sebagai contoh saja, pegang 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Ini yang akan menjadi aslul masalah dari 6 bagian yang pasti. Contoh 8 dengan 6. Kenapa kok keluar angka 24? Karena yang dicari adalah berapa angka yang bisa membagi 8 dan bisa membagi 6. Maka dipilihlah, kalau 12 nggak mungkin. 12 bisa bagi 6. Tapi 12 bagi 8 tidak bisa. Maka dipilihlah angka 24. Lihat, angka 24. Ini yang disebutkan dengan aslul masalah atau asal masalah. Maka 24 dikali berapa? 1/8 sama dengan 3. 24 dibagi 8, 3 kali 1, 3. Lalu yang kedua, 24 dibagi 6 sama dengan 4, 4 dikali 1, 4. Maka lihat ikhwan semuanya, 24, kita ketahui bahwasanya asobah ini mendapatkan setelah diambil ashabul furud. Maka 24 dikurang 3, dikurang 4 sama dengan 17. Lalu bagaimana kita mengetahui caranya setelah sudah terbentuk asal masalah dan saham, 3 saham, 4 saham, dan 17 saham. Maka kalau kita mau mengalihkan harta warisan, jadikan 3 saham di atas. 3/24, 4/24, 17/24. Maka kalau misalnya harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayit 24 juta, maka langsung kita mengetahui jatahnya istri adalah 3 juta, jatahnya ibu adalah 4 juta, dan jatahnya anak laki-laki adalah 17 juta. Toib, ini sebagai muqaddimah saja. Kalau sekarang mungkin agak banyak yang bingung, kalau memang belum pernah menyelesaikan, belum pernah tahu tentang studi kasus atau penyelesaian kasus warisan. Tetapi insya Allah nanti di grup kita akan lebih membahas lagi banyak. Dan pada pertemuan yang ketiga minggu depan insya Allah, kalau Allah mengizinkan, maka kita akan membahas tentang setiap ahli waris. Lalu kita bahas pula dengan studi kasus semuanya. Toib ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kerasa kurang lebih sudah 1,5 jam ya. 1,5 jam kita membahas tentang ilmu waris pada pertemuan yang kedua ini. Toib, sebelum ditutup, karena ini udah 1,5 jam lebih ya, bisa ada yang ditanyakan, kami kasih waktu 10 menit lah ya. Kalau misalnya tidak sempat, insya Allah nanti kita akan jawab di grup sebagaimana yang sudah kita buat kemarin ini. Toib, silahkan bagi ada yang mau menanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Coba silahkan, bagi yang mau menanyakan silahkan, bisa ditanya di kolom komentar yang kita sudah jelaskan tadi. Mungkin ada yang belum jelas, kita kasih waktu selama 10 menit ya insya Allah, sebelum nanti kita tutup. Bagi ada yang mau nanya silahkan. Insya Allah mungkin kalau pertemuan kedua kita lebih banyak membahas tentang teori terlebih dahulu. Kita belum membahas tentang studi kasus satu persatu. Baik itu jatahnya istri, kenapa dapat 1/2? Karena dia tidak ada far'u waris. Yang tadi kita sudah jelaskan. Far'u waris itu siapa? Keturunan anak, keturunan si mayit, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan begitu juga cucu laki-laki tetapi dari anak laki-laki. Jangan sampai salah. Jangan sampai lagi ada yang bertanya, kenapa
cucu laki-laki dari anak perempuan ke ustadz bukan sebagai ahli waris. Memang sudah ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi ahli waris adalah cucu atau cicit dari keturunan laki-laki saja. Begitu juga anak-anak dari keponakan, itu pun sama, turun-menurun. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Kenapa kok keponakan perempuan bukan sebagai ahli waris? Maka itu sudah merupakan ketentuan dalam syariat Islam. Kita tinggal mengikuti saja. Jadi yang 25 yang tadi kami jelaskan semua, 15 dari laki-laki, 10 dari perempuan, ini mutlak, tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangkan. Ini sudah ijma'nya, kumpulannya para sahabat-sahabat ridwanullah alaihim yang menjelaskan dan mengistimbatkan dari Al-Quranul Karim dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, silahkan bagi ada yang mau bertanya, bisa ditanyakan. Time 5 menit lagi ya. Tapi silahkan nanti bagi yang mau bertanya nanti bisa di grup atau bisa langsung juga di DM di pesan ya. Kalau misalnya yang tidak bergabung dengan grup kita di Ilmu Waris angkatan ke-4, jadi silahkan mau yang bertanya, yang teman-teman sahabat-sahabat di Facebook mau bertanya silahkan bisa dipesan atau bisa pula langsung di komentar ya. Tapi ikhwan semuanya mungkin Anda rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan bermanfaat dan insya Allah ini menjadi bekal kita, karena ilmu ini seharusnya lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai jumawa kalau baru paham sedikit lalu merasa yang paling bisa, yang paling pintar. Tidak demikian. Kita mempelajari ilmu syar'i, kita mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, tiada lain tujuannya hanya untuk mengharap ridha darinya. Dan ini pun kita jadikan jalan agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwan wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa Ana sampaikan. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan datang pribadi Ana sendiri. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.